Hai, saya William. Selamat datang di Soal. Hai semuanya, belakangan ini mulai muncul satu pikiran yang cukup mengganggu ya, tentang tidak semua hal itu bisa diperbaiki. Jadi ya dulu rasanya sederhana, kalau ada yang rusak ya diperbaiki, kalau belum berhasil ya berarti usahanya kurang gitu, lurus gitu logikanya. Tapi ya kenyataannya tidak selalu ikut logika yang seperti itu, karena ada hal-hal yang tetap tidak berubah ya meskipun sudah dicoba berkali-kali. Dan yang lebih mengganggu, muncul dorongan untuk terus mencari kesalahan di diri sendiri. Mungkin kurang sabar, mungkin kurang peka, kurang berjuang, ya padahal bisa jadi bukan itu masalahnya. Ya pikiran itu sering kembali ke titik yang sama ya, mengulang kejadian gitu, mencari bagian mana yang seharusnya bisa diperbaiki. Kalau waktu itu reaksinya berbeda, tidak terlalu diam, lebih cepat ngerti gitu. Tapi ya berapa banyak yang perlu diulang sebelum berhenti gitu. Nah, apa semua hal itu memang harus diselesaikan, atau ini hanya bentuk penolakan untuk menerima kalau sesuatu itu sudah selesai tanpa adanya kendali. Nah, itu yang terasa ndak nyaman gitu ya. Ya bukan karena ndak tahu jawabannya, tapi ya karena jawabannya memang ndak diinginkan. Kita punya kepercayaan kalau bertahan itu benar, melepaskan itu menyerah. Jadi yang dilakukan ya bertahan lebih lama dari yang seharusnya gitu, menunggu perubahan yang ya ndak pernah benar-benar terjadi, mengulang usaha yang hasilnya tetap sama, dan ya ndak tahu gimana itu disebut jadi harapan gitu ya. Ya padahal kalau dilihat lebih jujur itu lebih mendekati penundaan. Sebenarnya ini sedang memperbaiki sesuatu atau hanya takut kehilangan sesuatu gitu ya. Kelihatannya mirip, tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut itu arahnya berbeda. Karena ya memperbaiki itu punya tujuan yang jelas. Tapi yang satu lagi ya hanya muter-muter di situ aja, kelihatan sibuk, tapi ya enggak bergerak kemana-mana. Jadi ini usaha atau sekedar cara halus untuk tidak melepaskan sebenarnya. Karena ya yang sulit itu ternyata bukan menerima kerusakan ya. Yang sulit itu adalah menerima batas. Karena tidak semuanya itu bisa dikendalikan, tidak semua bisa diubah, tidak semua bisa diarahkan sesuai keinginan. Dan ya meskipun itu sudah jelas, masih ada dorongan untuk mencoba lagi gitu. Ya seolah-olah kalau cukup lama bertahan itu hasilnya akan berbeda. Ya padahal kenyataannya tetap sama. Pelan-pelan mulai terlihat sesuatu gitu ya. Tidak semua yang rusak itu harus diperbaiki. Nah beberapa hal memang berhenti di titik rusaknya. Ya bukan karena tidak ada cara, tapi ya karena memang sudah sampai batasnya, ada limitnya gitu. Dan mungkin yang sulit diterima itu adalah batas itu sendiri. Lebih mudah percaya kalau ini belum selesai, daripada kita mengakui kalau ini memang sudah cukup sampai di sini gitu. Nah, udah limit ini, ada batasnya. Terus muncul pertanyaan yang kadang-kadang itu buat kita nggak nyaman gitu. Yang sebenarnya dipertahankan itu apa sih? Hal itu sendiri itu apa? Atau gambaran tentang bagaimana seharusnya hal itu berjalan gitu ya. Ya karena seringkali yang dikejar itu bukan kenyataannya, tapi versi yang ada di kepala. Dan usaha yang dilakukan lebih ke arah menyamakan kenyataan dengan versi itu. Ya padahal mungkin tidak akan pernah sama. Soalnya ide di kepala itu kadang-kadang tidak sinkron dengan kenyataan. Ya kemungkinan yang bisa kita lihat adalah ini bukan soal memperbaiki ya, tapi ini soal menghindari rasa gagal. Ya kalau kita berhenti berarti mengakui kalau sesuatu itu tidak berhasil dan itu tidak nyaman gitu. Dan ya kita lebih mudah terus mencoba daripada berhenti dan menerima batas. Tapi ada satu hal yang
terasa jelas ya. Dan ya ini melelahkan gitu. Melelahkan karena terus berada di titik yang sama, mengulang pikiran yang sama, menjaga sesuatu yang tidak bergerak. Berapa lama kondisi seperti itu mau dipertahankan dan untuk apa gitu? Apakah ini masih layak diperjuangkan atau hanya ketakutan untuk melepaskan? Ya melepaskan ternyata tidak terasa seperti tindakan besar gitu ya. Lebih seperti berhenti gitu. Berhenti mencoba, berhenti menjelaskan, berhenti berharap terlalu jauh. Dan justru karena itu rasanya seperti kehilangan. Tidak ada penutup yang jelas gitu. Tidak ada momen dramatis. Ya hanya berhenti, stop sampai di situ. Jadi ya sampai sekarang belum sepenuhnya nyaman dengan hal-hal seperti itu. Masih ada dorongan untuk mencoba sekali lagi. Masih ada pikiran kalau mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin di dalam tahu kalau kemungkinan besar tidak akan terjadi seperti itu. Dan sekarang mulai mengerti kalau tidak semua hal itu harus diperbaiki ya. Tapi belum sepenuhnya siap untuk benar-benar melepaskan. Dan mungkin memang seperti itu ya prosesnya. Bukan langsung selesai gitu. Tapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan untuk berhenti. Karena belum ada kepastian ya. Belum ada kepastian untuk benar-benar bisa melepaskan. Belum ada keyakinan penuh. Tapi satu hal mulai jelas ya. Memaksa memperbaiki juga itu ada harga yang harus dibayar gitu. Dan mungkin ya melepaskan bukan berarti kalah. Mungkin itu hanya cara lain untuk berhenti memaksakan sesuatu yang memang tidak lagi bisa dijalankan. Nah, masih terasa ganjil, masih ada yang mengganjal, tapi setidaknya sekarang tidak lagi terlalu sibuk mencari cara memperbaiki. Mulai ada jeda sekarang. Dan di jeda itu kita bisa lihat apa saja yang sebenarnya sudah selesai. Ya meskipun belum siap diakui. Stand of Afternoon Podcast. Stand of Afternoon Podcast.